Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Antusiasme atas playlist kelanjutan Death March Part 3 kemarin kelihatannya sangat besar. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang udah ikut meramaikan video saya yang kemarin. Dan sekarang saya hadir dengan lanjutan untuk part keempatnya. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, bisalah dipertimbangkan buat subscribe channel kecil ini supaya bisa cepat memenuhi syarat monetisasi. Ya meskipun kayaknya masih sangat lama. Dan kalau ada yang mau request atau apapun, tulis saja di kolom komentar. Tapi di Saweria juga sangat boleh. Meskipun saya jarang balas komen, tapi tetap semua komen akan saya baca. Cuma kadang bingung aja mau balas kayak apa, kecuali kalau komennya berupa pertanyaan, saya bisa tuh langsung jawab. Oke, mari kita mulai. Kemarin kan udah tuh bikin yang pelindung bentuk kubah. Nah, ingat nggak kalau lokasi itu gelap gara-gara ada hitam-hitam yang nutupi jendela? Cahaya jadi nggak bisa masuk. Meskipun sebelumnya Sato sudah pakai magic lamp, itu cuma membantu buat penerangan dari belakang. Jadi kayak remang-remang dan cuma searah gitu. Sato pun meminta Mia untuk melakukan penerangan. Mia menggunakan spell yang dikembangkan oleh Sato yang bunyinya Bubble Like Hotaru Awa. Efeknya adalah terciptanya beberapa gelembung cahaya, tapi masalahnya spell ini boros MP. Setelah adanya penerangan, Sato lalu mengecek anggota partinya dan notice kalau ekspresi Lulu agak kayak orang yang kepikiran. Sato lalu mengira kalau itu karena Lulu takut akan skeleton yang tadi. Sebelum Sato sempat bertanya, Lulu bertanya padanya, apakah ada sesuatu yang dapat dilakukan oleh Lulu? Lulu berkata bahwa dirinya ingin berguna seperti yang lain. Sato menjawab bahwa dia nggak perlu khawatir, dia udah cukup berguna bagi Sato. Lalu tiba-tiba Arisa muncul dan bilang kalau mungkin Lulu ingin mencoba pistol yang digunakan oleh Sato sebelumnya. Sato akhirnya mencoba memberikan magic gun miliknya pada Lulu dan mengajari Lulu untuk latihan membidik. Percobaan pertama dengan target pilar gagal. Ya jelas sih, as expected. Anda bukan seorang Hajime. Sato pun mengajarinya dari belakang dan wajahnya Lulu malah ngeblus. Karena Sato kuat pendiriannya, dia tidak goyah akan kekawayan Lulu yang sedang ngeblus dan mengajari Lulu satu tembakan lagi. Tapi sayangnya, hanya dengan 2 kali tembakan sudah cukup untuk menguras MP Lulu. Arisa dan Mia lalu mencoba latihan menembak di saat Lulu sedang istirahat. Dengan adanya benteng pertahanan tadi, pertarungan kali ini jadi lebih mudah. Lulu, Arisa, dan Mia bergantian menggunakan magic gun untuk menyerang skeleton yang datang dan menyelesaikan serangkaian serangan dengan tombak batu. Untuk para skeleton yang menyerang dengan senjata berbentuk panjang, Sato merebut dari tangan mereka. Di ronde ketiga saat agak santai, Sato melihat tombak Liza mengeluarkan cahaya merah. Itu selalu terjadi saat Liza menggunakan serangan yang kuat. Sato berpikir apa ini semacam visual effect yang menandai kalau suatu skill sedang digunakan. Dengan melihat MP bar milik Liza, Sato tahu kalau MP Liza turun perlahan. Jadi tentu ada sihir yang digunakan di sini. Karena mereka masih dalam situasi santai sembari nunggu musuh selanjutnya datang, Sato menghancurkan pelindung yang sekarang dan membuat yang baru. Karena yang lama jelas udah kena serangan-serangan dari sebelumnya, jadi udah rapuh. Kemudian Sato meminta Liza untuk menunjukkan teknik yang digunakannya terakhir kali. Liza menggunakan serangan yang sama, tapi kali ini tombaknya nggak lagi munculin cahaya merah. Sato mengambil tombak dari dalam storage-nya yang berbentuk mirip seperti rapier Nana dengan meniru pergerakan yang dicontohkan Liza. Sato melakukan serangan, tapi nggak muncul cahaya merah dan suara menggelegar seperti yang dilakukan Liza. Setelah beberapa percobaan dan tetap saja gagal, Liza meminta izin dan kini dia berdiri di belakang Sato untuk mengajari Sato secara langsung. Liza mengajari Sato sekali dan Sato langsung bisa. Impresif. Apakah ini karena Liza merupakan guru yang bagus? Iya, enggak juga. Sebelumnya Sato telah memaksimalkan skill spear. Sato lalu mencoba beberapa kali lagi untuk lebih mengingat sensasi saat dia menggunakan tombak. Ya mungkin biar terbiasa. Semacam muscle memory mungkin. Tapi sayangnya si cahaya merah yang diinginkan Sato belum juga muncul. Sato berpikir mungkin dia perlu skill lain untuk hal itu. Lalu terdengar suara tulang-tulang dari ujung ruangan.
dan tampak ada 2 skeleton yang datang. Sato menyuruh semua anggota partinya untuk menyerang terlebih dahulu sebelum diakhiri olehnya, agar semua partinya memperoleh XP saat Sato menghabisinya, ya biar asis gitu. Sato menyerang skeleton pertama dan mendapatkan beberapa skill, yaitu Thrust, Strike, Pierce, dan Consecutive Attack. Sato menaruh skill point pada skill-skill barunya, mengaktifkannya, dan mengalahkan skeleton kedua. Sato merasa agak kecewa karena nggak bisa memperlihatkan tombaknya bersinar. Sato berpikir mungkin Liza memiliki trik yang nggak dihitung sebagai skill. Liza menggunakan sihir dan cahaya merah yang muncul persis seperti magic tool yang aktif. Jadi entah bagaimana sihir terlibat di sana. Sekarang tiba beberapa skeleton lagi. Sato menyuruh Liza untuk mengatur jalannya pertarungan, dan Sato mencoba mengalirkan sihir ke tombak logamnya. Tapi, rasanya seperti sihir yang dialirkan langsung bocor gitu aja. Feel-nya kayak ngalirin air ke saringan. Airnya langsung turun gitulah. Sato ingat kalau besi memiliki efek magic diffusing yang bisa membuat sihir nyebar. Sato nyoba untuk memaksa dan terlihat cahaya merah muncul tapi redup. Dan ya, karena dipaksa, tombaknya pecah di ujungnya. Untungnya sih cuma Tama yang notice dan dia memberi gestur supaya Tama nggak bilang siapa-siapa. Lalu Sato ambil lagi tombak serupa supaya seakan nggak ada yang terjadi. Sekarang Sato meminjam tombaknya Liza dan mencoba melakukan eksperimennya lagi dengan hati-hati supaya nggak rusak lagi. Kali ini lebih baik dan selain muncul cahaya merah, terasa ada sesuatu yang melekat gitu katanya. Katanya sih rasanya kayak waktu Sato mengisi ulang MP Nana. Lalu Sato memperoleh skill bernama Magic Tool Tanning dan juga title sebagai Tanner. Saat Sato mengayunkan tombaknya, didapati skill baru, Dance Performance, dan title sebagai Dancer. Setelah melihat Sato menggunakan tombaknya, Arisa bertanya dalam gumanan apakah itu Spell Blade. Liza yang melihat memuji Sato karena menurutnya seni bertombaknya itu merupakan sesuatu yang menakjubkan. Ini terjemahan saya pribadi karena ada seni berpedang, mungkin juga ada seni bertombak. Dan kelihatannya cuma ada sedikit orang yang mampu melakukan Spell Blade. Tapi karena itulah Sato tidak bisa menunjukkan kemampuannya di depan umum. Setelah sekitar 20 skeleton, serangan mereka berakhir dan sekarang seharusnya merupakan waktu yang tepat bagi party Sato untuk menyerang balik. Tapi melihat situasi yang ada, Sato berpikir apakah mungkin mereka seharusnya mundur dulu. Karena Sato melihat Lulu yang tidak tampak baik-baik saja. Kelihatannya Lulu terkena level up sickness karena naik dari level 2 ke level 6 dalam satu waktu. Dan beberapa skill yang didapat oleh Lulu adalah casting, shooting, driving, dan cooking. Padahal member lain nggak naik level sama sekali. Setelah didiskusikan, Sato akhirnya menggendong Lulu di punggungnya. Dan ini nih, ada sesuatu yang agak inappropriate. Setelah Sato menggendong Lulu, dia mengatakan kalau pertama kali dia bertemu Lulu, Lulu masih A cup, sedangkan sekarang kelihatannya sudah B cup. Emang satu bangsa, sabar, nggak boleh emosi. Apakah Sato punya skill untuk mengetahui cup dari partinya? Oke, simpan cerita ini buat kapan-kapan. Kini mereka akhirnya tiba di lantai 3 bawah tanah, tempat di mana arwahnya berada. Sato membuat anti-paralysis potion karena arwah ini punya paralysis attack. Sato berencana untuk pergi duluan karena bosnya dapat menggunakan ice magic. Dan setelahnya ada 4 skeleton yang akan diserahkan pada yang lainnya. Dan karena Sato cuma bawa tombak besi, tombak logam biasa, Liza meminjamkan tombak miliknya karena akan jauh lebih berguna untuk Spell Blade. Sebenarnya sih Sato ingin pakai Holy Sword untuk memperoleh skill Spell Blade, tapi karena terlanjur dipinjami, ya akhirnya dia pakai punyanya Liza. Ketika Sato masuk ke ruangannya, dia langsung disambut sama si arwah dengan kata-kata kayak, akhirnya datang juga lu, ya kayak biasalah. Nah di ruang itu atau di light novel disebut balai, ada semacam singgasana dan di atasnya ada kerangka yang masih mengenakan pakaian ala bangsawan. Meskipun jelas itu pakaian udah sobek-sobek dimakan rayap. Si arwah yang tampak semi transparan kini berada di kerangka itu.
Mungkin kalau harus digambarkan, scene Oscar Orcus ini paling cocok untuknya. Dengan tidak menaruh perhatian pada omongannya, Sato perlahan mendekati Singgasana dan menyiapkan tombaknya. Sato lalu menyapukan tombaknya dan terlihat After Image berwarna merah. Skill strike dan trashnya aktif dan mungkin bisa dibilang gak sengaja menghabisi pasukan arwah itu. Lah gak sengaja nih ceritanya. Gak gitu. Kekuatan Sato ini kan OP kan? OP parah. Dia gak nyangka kalau bakal habis dalam satu tebasan. Like what the fuck, kekencangan nih kayaknya. And finally, Sato kini dapat skill baru bernama Spell Blade. Tapi tiba-tiba tombak Liza bergetar dan ada semacam garis-garis merah yang muncul seperti menandakan akan pecah. Sato lalu dengan cepat menarik sihirnya dari tombak tapi dengan perlahan agar nggak makin parah. Ya kayak kalau gelas kaca yang habis kena panas terus direndam di air dingin gitu. Kan biasanya pecah gitu ya. Nah takutnya berakhir kayak gitu. Untungnya setelah beberapa saat udah nggak getar lagi nih tombak. Sato mengingat-ingat bahwa tombak ini terbuat dari bagian monster dan mungkin aja punya komponen yang sama seperti inti monster atau bahkan terbuat dari versi kristalnya. Setelah dilihat-lihat, Sato menyadari bahwa performa tombaknya meningkat drastis, mungkin sekitar 7 kali lebih kuat. Namanya bahkan berubah dari Black Cave Cricket Spear menjadi Magic Cricket Spear, dan nama pembuatnya menjadi kosong. Sato mengira dia mungkin lupa ngeset ulang namanya setelah bikin Anti-Paralysis Potion. Saya nggak tahu, mungkin saya ada yang kelewat, tapi perkiraan saya Sato ngeset namanya jadi kosongan pas bikin Anti-Paralysis Potion. Fungsinya apa ngosongin nama itu saya juga kurang tahu. Mungkin yang tahu bisa komen lah di bawah. Dan setelah tombaknya berubah, Sato memperoleh 3 skill baru, Magic Spearsmith, Imbue Magic, dan Weapon Enhancement. Di saat yang sama, anggota partinya masuk dan mengetahui semuanya sudah selesai. Kelihatannya dengan ngalahin bosnya, para bawahannya langsung kalah juga. Kepada Liza, Sato lalu meminta maaf karena tombaknya berubah. Tapi Liza malah salah sangka dan mengira kalau Sato memodel ulang tombaknya agar dia bisa mempelajari Spell Blade. Melihat Liza yang sesenang itu, Sato merasa mungkin lebih baik dia minta maaf besok pagi karena sebenarnya dia hampir merusak tombaknya. Dan tiba-tiba Arisa yang sedang melihat permadani di belakang Singgasana mengatakan kalau dia menemukan pintu rahasia. Dengan skill analisis, Sato mengetahui bahwa gambar di permadani itu adalah logo dari Marquis Muno. Dan Sato memerintahkan agar Arisa mundur sementara dirinya melucuti jebakannya. Sato lalu masuk ke dalam dan terlihat 2 slime di pojokan. Sato membuangnya dan memasukkan sisa-sisanya ke dalam storage miliknya. Setelah semuanya aman, barulah Sato memanggil yang lainnya. Saat masuk, semuanya sontak terkejut dengan apa yang ada di dalam. Ada tumpukan koin emas Sigan yang berjumlah setidaknya 10.000, patung-patung terbuat dari logam mulia dan beragam perhiasan. Juga ada kotak-kotak yang penuh akan perlengkapan, senjata mithril yang dijejerkan, dan banyak lukisan. Nggak ada yang kotor ataupun berdebu. Slime yang tadi mungkin bertugas untuk membersihkan ruangan. Mereka lalu melihat-lihat sesuka hati. Sato menemukan magic satchel yang mirip dengan garage bag, terbungkus oleh kertas yang diminyaki. Sato menaruhnya ke dalam storage-nya dan Nana muncul dengan membawa Lulu. Nana lalu bertanya singkat pada Sato terkait ruang harta ini. Keluarga Marquis Muno pasti telah menyembunyikan harta ini untuk kebangkitan hausnya. Tapi dari yang didengar Sato, nggak ada lagi kerabat dari Marquis Muno yang tersisa. Jadi, mungkin nggak apa-apa kalau mereka berbuat sesuka hati di sini. Ini adalah hadiah yang bagus karena telah mengalahkan arwah tadi, pikir Sato. Setelah Sato mengatakan pada semuanya untuk bilang kalau ada yang diinginkan, Sato bergabung untuk mengeksplorasi barang-barang. Sato lalu memperoleh 2 skill baru, Grave Robber dan Treasure Hunter. Liza memanggil Sato dan memberi isyarat dan terlihat ada benda berbentuk telur yang seukuran truk. AR display menyebutnya Magic Cannon Noble Blood. Senjata penghancur massal yang diceritakan sama orang tua di sungai kemarin. Sato memerintahkan Liza untuk mengecek senjata lainnya dan dia memasukkan Magic Cannon ini ke dalam storage-nya dan membuat folder di dalam storage-nya untuk barang-barang yang berhubungan. Saya baru tahu loh kalau storage-nya Sato bisa dibikin folder sesuka hati kayak gini.
Satu, menyimpannya di storage karena akan berbahaya kalau ada yang menyalahgunakan benda ini. Oke, sekarang setting waktunya pagi ke-10 selama mereka ada di Muno Baroni. 3 hari sejak mereka mengalahkan Arwah di reruntuhan. Mereka masih berada di benteng reruntuhan. Arisa berkata bahwa mungkin anak-anak dan orang tua dapat tinggal di sana. Mereka lalu memanggil para orang tua dan bocah bandit dan memperbaiki reruntuhannya. Mereka memperbaiki sumur yang rusak dan salah satu barak agar dapat dihuni. Juga memberi orang tua itu pakaian yang dapat digunakan. Lalu mereka menggali ladang sehingga masalah pangan untuk musim depan dapat setidaknya teratasi. Bocah-bocah lalu mengajari mana rumput liar yang dapat dimakan dan mengumpulkannya. Sedang satu dan para gadis Beast Folk berburu babi hutan. Selain rumput liar, mereka mengumpulkan labu yang mirip dengan melon musim dingin. Mungkin akan enak untuk rebusan. Mia kelihatannya sangat senang akan hal ini. Dan untuk suplai makanan untuk saat ini, mereka membuat makanan asap dan daging kering yang banyak. Satu mengambil daging monster dari storage-nya, tapi bicara pada mereka kalau ini hasil berburu di gunung. Dasar Satu. Untuk keamanan, Satu meletakkan Holy Stone di tengah-tengah benteng. Satu lalu membuat bingkai kayu di sekitar Holy Stone sehingga terlihat seperti benda ini memang ada di sana sejak awal. Dan oleh karenanya Satu mendapat skill Disguise dan Destruction of Evidence. Lalu setelah dalam 3 hari memastikan gak ada undead yang bangkit, Party Satu memutuskan untuk meninggalkan benteng itu. Namun sebelum pergi mereka mengistirahatkan tulang-tulang yang mereka temui di gunung. Dan saat mereka mengatakan selamat tinggal, ada salah satu bocah yang ngasih hadiah terima kasih, berupa kantong kecil yang berisi kerikil cantik yang mereka kumpulkan dari sungai. Satu mengambil satu, lalu menyuruh agar gadis itu menyimpan sisanya. Party Satu lalu berangkat menuruni gunung. Kereta mereka melewati tepi sungai tempat kemah orang-orang tadi dan melintasi jembatan batu. Lalu mereka mengubah jalur di perempatan mengikuti sungai yang mengering. Di atas kereta, Satu bermain-main dengan batunya dan Arisa bertanya, mengapa Satu mengambil yang biasa sedangkan ada banyak yang bagus? Lalu Satu menjawab bahwa ini harta karun baginya. Kerikil merah buram ini namanya Serpent's Bloodstone dan digunakan sebagai bahan baku alkimia seperti Dragon Powder yang dibeli di Seiryu. Batu ini adalah komponen antidote universal. Satu masih kekurangan bahan, jadi masih nggak bisa membuatnya. Setelah mencari batu ini melalui mapnya, Satu menemukan dalam jumlah besar di dasar sungai yang kering. Jadi mereka memutar sedikit untuk mengumpulkan batu dan bermalam di sana. Akhirnya selesai juga nih. Untuk part setelah ini akan dimulai dari awal chapter 3. Terima kasih telah menonton sampai di titik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai bertemu kembali.